Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada satu surat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang orang-orang yang munafik. Dan asbabul nuzul dari surat ini, yakni surat Al-Munafikun ini adalah ada satu orang sahabat bersama dengan teman-temannya, kelompoknya, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah perang Bani Al-Mustalik, maka Allah menurunkan surat tentang mereka. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Kata Allah SWT, apabila orang-orang munafik berkata kepadamu Muhammad, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, dan Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan orang-orang yang munafik itu adalah benar-benar orang-orang pendusta. Nah, kali ini ada 3 ciri, kata Nabi SAW, dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Ayatul munafiki salasa. Ada 3 ciri orang-orang yang punya sifat munafik. Yang pertama, kata Nabi SAW, idza haddasa kadab. Jika dia berkata, maka dia berdusta. Ya. Jadi dia mengatakan sesuatu, bahwa di balik perkataan dia itu bertolak belakang dari apa yang ada di dalam hatinya. Contoh, ya. Ini sekedar contoh bagi kita semua. Ada seorang mantan kepala negara mengatakan, kalau nanti setelah tidak menjadi kepala negara, maka dia akan pulang menjadi orang biasa dan mengemong cucu. Tapi pada kenyataannya, maka dia tidak melakukan itu. Maka itu adalah salah satu dari ciri orang-orang yang munafik. Ada juga seorang menteri mengatakan setelah dia tidak ganti presiden, kemudian tidak ditunjuk lagi atau tidak diberi kesempatan lagi untuk menjadi orang yang berkuasa, menjadi seorang menteri, maka dia akan bersama keluarganya. Maka ini juga adalah ciri orang-orang yang munafik. Lihat, dalam beberapa hari ini, berapa hari yang lalu, ada Perdana Menteri Inggris yang bernama Sir Keir Starmer. Dia mengundurkan diri secara gentleman sebagai Perdana Menteri Inggris untuk bersama dengan keluarganya, untuk bersama dengan istri dan anak-anak tercintanya. Dan ini dia lakukan bukan hanya sekedar omon-omon, bukan hanya sekedar public service supaya publik senang, bukan. Dia menjalankan apa yang ada di dalam hatinya, bukan untuk menyenangkan kolega-kolega di sekitar kekuasaannya. Inilah yang benar dalam Islam. Bahkan kepala mantan Perdana Menteri Inggris ini bukan seorang Islam, tapi dia menunjukkan akhlak seorang Islam, seorang Muslim. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, ciri orang yang munafik adalah wa idza wa'ada akhlaf. Jika dia berjanji, maka dia ingkar. Ya, banyak sekali janji-janji para pemimpin kita atau kita sendiri dalam kehidupan kita ini, berjanji kepada
mungkin istri kita, anak-anak kita. Bahkan yang lebih besar lagi adalah berjanji kepada rakyat. Salah satu janjinya adalah ingin menaikkan gaji guru, ingin memberikan pendidikan gratis, ingin memberikan kesehatan yang gratis. Ini janji-janji yang harus ditepati, karena nanti di pertanggungjawaban yaumil qiyamah nanti akan lebih berat. Jika mengatakan bahwa kita tidak bisa menaikkan gaji guru karena ternyata kita tidak punya uangnya, maka itu namanya janji-janji seorang yang munafik yang tidak menepati janji yang telah dia ucapkan ketika menjadi calon seorang pemimpin di negeri ini. Kemudian yang ketiga, jika ia diberi amanah, orang-orang munafik ini, maka dia hianat. Ya, dia beri amanah untuk menampuk kekuasaan, untuk menduduki suatu jabatan, maka dia hianat. Inilah yang terjadi kepada akhir-akhir berita yang sekarang ini yang lagi viral adalah ketua BGN, ya, Badan Gizi Nasional. Inilah orang-orang yang hianat terhadap bangsa ini, terhadap rakyat ini, terhadap bangsa Indonesia ini. Dan ini kesalahan terbesar dari pemimpin yang di atasnya. Karena seorang pemimpin harus mengetahui bagaimana hati-hati orang-orang yang di bawahnya. Kalau seorang pemimpin itu bersih, kata ulama, kata Nabi SAW, kalau hatinya bersih, di atas itu bersih, maka ke bawah juga akan bersih. Kalau di ujung sungai itu keruh, maka yang di ujung sebelah sananya juga akan keruh. Itulah perumpamaan ketika kita menjalankan suatu amanah yang Allah percayakan kepada kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi muhasabah bagi diri kita semua, terutama untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan suatu saat kita mendapatkan jabatan, diberikan amanah oleh Allah SWT, oleh orang-orang yang ada di dunia ini, maka kita jaga amanah ini dengan sebaik mungkin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.